Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok 2 pada mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya. Pada siang hari ini ada kasus menarik nih yang akan kita bahas semua, yaitu seorang guru SD kelas 1 yang kesulitan dalam mengajari cara berhitung kepada peserta didiknya. Nah, sebelum itu ada baiknya kita perkenalan diri. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Biar sayang maka kita perkenalan. Perkenalkan, yang pertama saya Janus Nafadilah selaku pembawa acara pada podcast hari ini. Lalu ada narasumber kita yang pertama. Saya Srikanti Hutasoid. Lalu Dan saya Timuriatina Nirmala. Dan saya Tuti Alawiyah selaku narasumber ketiga. Saya Yasril Effendi sebagai narasumber keempat. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber kita yang 4 orang ini yang sudah hadir. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kasus yang di awal, kita cerita-cerita sedikit ya mengenai perasaan dan kegiatan kalian ini selama perkuliahan PPG di UMN. Nah, kalau Bu Srikanti gimana? Pengalaman saya, menurut saya wow gitu. Tapi sebenarnya ini bukan hal yang baru karena sebelumnya sudah pernah S1. Tapi dibanding yang sekarang PPG yang tugasnya lebih banyak, menurut saya itu tantangan yang baru ya bagi saya sendiri. Tapi sejauh ini saya menikmati sih. Gitu aja. Berarti menurut Bu Kanti tantangan yang baru ya di PPG ini. Kalau Yasril? Apalagi saya juga kan ini merupakan pengalaman yang baru juga karena S1-nya dulu itu di daerah rumah lah, sekitar rumah. Jadi sekarang ini setelah perkuliahan UMN di PPG ini kan, jadi aku jadi anak kos gitu. Jadi pengalaman baru lah jadi. Berhubung juga tugas-tugasnya pun ini setiap pertemuan ada tugas. Jadi kita harus bisa menyesuaikan waktu lah dengan efektif gitu. Ternyata berat ya untuk pengalaman baru ini yang banyak tugasnya. Kalau ke Timo? Oke, menurut saya sih seru ya. Selain dari suasana yang baru, dapat teman yang baru, terus lingkungan yang baru, ya cukup menarik sih menurut saya ya. Berarti hal baru juga ya untuk Kak Timo. Kalau menurut Kak Tuti gimana ini PPG kali ini? Kalau menurut saya sih ini kan kita sudah menjalani PPG baru 2 minggu ya. Di awal-awal aja udah terasa tuh banyak tugasnya gitu. Harus menghijaukan LMS gitu. Udah gitu otomatis dapat ilmu baru mengenai bagaimana untuk menjadi guru yang lebih profesional gitu. Saya menikmati dan sejauh ini juga saya menyukai kebersamaan yang ada di kelas begitu. Berarti kita satu kelas keempat ya guys. Kita balik ya. Nih, balik ke kasus tadi nih. Kita semua sudah menjadi calon seorang guru profesional nih. Kasus tadi berkaitan dengan kita calon seorang guru. Di mana saya perjelas lagi kasusnya. Di mana ada seorang guru SD yang bernama Rina. Dia kesulitan nih dalam mengajarkan cara berhitung kepada peserta didiknya. Menurut kalian sebagai calon seorang guru profesional, apa sih yang akan kalian berikan? Cara apa yang akan kalian berikan untuk mengajari cara berhitung kepada peserta didik kalian? Kepada Kak Sri? Oke. Menurut saya ya, karena di sini posisi Rina guru kelas 1 SD gitu, dan dia memikirkan bagaimana mengajari siswa tentang perhitungan. Yang pertama pastinya sebagai seorang guru, ini kan dalam hal berhitung kita harus memperkenalkan angka terlebih dahulu kepada siswa seperti itu. Jadi mereka dapat membedakan angka 1 sampai dan angka-angka yang lain seperti itu. Tapi kita harus membuat bentuk pembelajarannya itu menarik gitu. Kalau bisa berwarna. Karena di usianya yang masih 6 atau 5 tahun atau 7 tahun, mereka lebih cenderung menyukai hal-hal yang berwarna seperti itu. Dan menurut saya ketika kita membuatnya berwarna itu lebih unik dan menarik untuk anak-anak. Dan yang kedua, Rina juga menurut saya bisa menggunakan alat-alat atau media pembelajaran. Seperti misalnya sempoa seperti itu.
Jadi itu kan mereka bisa menghitung dengan cepat. Itu menurut saya. Berarti kita sebagai seorang calon guru ini harus mampu memberikan hal yang menarik kepada siswa ya. Salah satunya kepada siswa SD. Kalau menurut Kak Timoria? Saya sedikit menambahi ya. Itu selain dari tadi membuat proses pembelajaran itu lebih menarik, kita juga harus buat suasana kelas itu juga lebih menarik, karena dengan suasana kelas yang menarik, tentu kan siswa juga keinginannya untuk bersekolah itu akan timbul, rindu untuk sekolah pun akan ada gitu. Jadi untuk penerapan perhitungannya menurut saya agar siswa mampu dalam perhitungan, bisa kita gunakan seperti dinding sekolah kan bisa kita tempel gambar-gambar apa, berapa tambah berapa, contohnya penjumlahan, bisa kita tempel di mading atau di dinding kelas, agar mereka juga tanpa sengaja mereka akan melihat di sekitar mereka kan, oh ini kemarin belajar ini, ternyata apel 2 ditambah apel 2 itu 4 gitu. Jadi kita buat itu dalam bentuk gambar ataupun kertas origami kita bentuk agar mereka juga menyukainya gitu. Atau bisa juga dengan cara melagukan. Ada juga kan sekarang yang saya lihat ya di sekolah SD itu penjumlahan dia bisa dibuat ke dalam lagu. Contohnya lagu Pelangi-Pelangi, jadi nadanya pelangi-pelangi tapi isi lagu itu penjumlahan. Seperti cicak-cicak di dinding lah contohnya. Jadi cicak-cicak di dinding gitu kan bisa, atau kita ganti dengan kata-kata 1 ditambah 1 sama dengan 2 yang gitu. Lagu itu kita buat dengan penjumlahan gitulah. Menurut saya sih seperti itu ya. Mungkin ada yang menambahi, boleh. Berarti menurut Kak Timoria bahwasannya kita sebagai guru pandai juga, selain membuat model pembelajaran menarik, berarti kita juga harus pandai menangkap suasana kelas ya. Lalu kalau menurut Kak Tuti nih gimana sebagai calon seorang guru? Terima kasih kepada pembawa acara. Tentunya yang pertama yang kita lakukan, hal ini berkaitan ya sama apa yang sebelumnya kita pelajari, yaitu mengenai teori pembelajaran. Nah, ini kan di kasusnya itu seorang guru bernama Bu Rina kebingungan mengajarin cara berhitung kepada anak usia SD gitu. Nah, berarti di sini hal yang harus kita perhatikan adalah pada tahap usia SD. Nah, kalau pada tahap usia SD ini ada salah satu teori tuh yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh Jean Piaget atau Piaget. Nah, Jean Piaget ini mengembangkan namanya teori of development cognitive ataupun itu pengembangan kognitif. Nah, pengembangan kognitifnya itu didasarkan atas mekanisme biologis dan perkembangan sistem saraf. Nah, di tahap itu ada 4 tahap tuh. Yang pertama itu tahap sensori motor, yaitu tahap pada usia anak 0 sampai 2 tahun. Nah, baru melahirkan tuh kan, baru dilahirkan gitu. Otomatis dia menggunakan masih yang namanya sensori atau gerakan gitu. Kemudian yang kedua masuk ke tahap praoperasional. Nah, itu pada usia 2 sampai 7 tahun. Dia itu menggunakan yang namanya simbolik. Kalau biasa itu kita tengok anak-anak kalau misalnya main pedang-pedangan tuh pakai kayu kan. Nah, kayu itu disimbolkan dengan pedang gitu. Nah, masuklah kita ke tahap yang ketiga, yaitu tahap pada anak usia SD, yaitu pada tahap operasional, yaitu yang berusia 7 sampai 11 tahun. Nah, di tahap ini tuh perkembangan peserta didik, pola pikirnya itu sudah sistematis, sudah logis. Jadi si peserta didik ini sudah bisa yang namanya mengurutkan angka. Tahap ini, kalaupun namanya di tahap SD, tentunya ini kan tahap-tahap awal tuh. Bagi seorang guru,
gimana menjelaskan materi perhitungan itu dengan menyenangkan. Kita nggak bisa jelasin tuh 1 tambah 2 tambah 3 4 sekilas gitu aja, nggak bisa. Harus dengan yang namanya, yang paling penting itu yang mencakup semua tadi yang dijelaskan oleh teman-teman adalah alat peraga. Nah, alat peraga itu bisa berupa sempoa yang tadi disebutkan atau media yang lainnya. Nah, ada beberapa metode nih yang bisa kita gunakan untuk anak pada usia SD, mengajarin di usia SD. Yaitu yang pertama, kita bisa menggunakan jari. Biasa tuh kan kalau kita lihat guru-guru pasti pertama di dalam tubuh yang bisa kita tunjukkan cara berhitung itu yaitu menggunakan jari gitu kan. Kemudian masuk ke yang kedua itu kita simboliskan dengan kebutuhan sehari-hari. Itu masuk ke konstruktivisme kontekstual, yaitu menyangkut kebutuhan sehari-hari. Misalnya kita ajak, ataupun ini bisa juga orang tua berperan, kita ajak ke pasar menghitung pepaya, jeruk gitu. Nah, kemudian masuk yang ketiga, kita bisa juga membuat role play seperti permainan di kelas, game gitu. Itu kan tentu lebih menarik tuh kan, otomatis lebih mudah tuh nangkep di peserta didik. Kemudian yang selanjutnya ini juga mengenai tadi yang nyanyian. Bisa juga tuh kita buat seperti nyanyian. Contohnya, balonku ada 5. Nah, gitu kan, itu udah bisa kita masukkan materi hitung-hitungan pada anak usia SD. Kemudian yang terakhir, kita bisa pakai alat bantu hitung ataupun alat peraga. Ini kalau menurut saya hal yang penting ya untuk anak kategori SD. Karena dia itu nggak bisa menggambarkan, mengimajinasi begitu saja, tapi harus membutuhkan bantuan alat peraga. Nah, bisa itu tadi berupa sempoa begitu. Nah, itu dia beberapa metode yang mungkin bisa kita terapkan nantinya ketika kita mengajar di usia anak SD gitu. Itu dia. Oke, berarti menurut Kak Tuti, cara seorang guru mengajarkan berhitung kepada siswanya, berarti kita harus tahu dulu nih teori pembelajaran seperti apa yang akan kita gunakan untuk mengetahui karakteristik peserta didik dan kebutuhannya di kelas sesuai umurnya. Lalu menurut Yasril gimana kasus ini? Saya kira apa yang sudah disampaikan teman-teman ini semua sudah menjelaskan secara detail apa yang menjadi permasalahan tadi kan. Jadi dari yang saya bisa sampaikan berarti seorang guru ini harus bisa mengenali karakteristik apa yang digemari peserta didiknya. Masalahnya tadi adalah tentang bagaimana supaya peserta didik ini mampu berhitung. Dia mengaitkan dengan kegemaran peserta didik itu, jadi peserta didik ini merasa tertarik dia dengan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Itu yang menjadi motivasi dia akan belajar secara mandiri di luar lingkungan persekolahan. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Berarti menurut kalian semua intinya seorang guru harus mampu dalam cari metode pembelajaran yang sesuai, lalu menguasai kelas, dan pastinya mengetahui teori pembelajaran apa yang akan digunakan untuk ke kelas. Karena pastinya karakter peserta didik berbeda-beda dan usia peserta didik itu juga pasti berbeda-beda kan. Sekianlah podcast hari ini. Itulah yang dapat kami sampaikan mengenai kasus Ibu Rina tadi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita sebagai seorang calon guru profesional. Sebelum mengakhiri, saya ada pantun. Ke pasar membeli ikan teri. Cakep. Teri bagus ada di Sukaramai. Cakep. Selesai sudah podcast ini. Seperti kita yang selesai tanpa memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.